bisa dong ya. Suaminya nggak marah? Enggak. Apa mau nambah suami? Kalau bisa satu saja cukup. Gitu ya Bu ya, saya mau 2 boleh. Itu bahkan kami pernah di awal itu kami ada lansia Iya. yang cerita bahwa dia sudah 3 tahun tidak pernah makan dagingnya. Itu saya flashback kembali ya, sedih banget ya. Kita bawakan daging nih. Iya, Nah, iya. ini kan ada ayam yang belum matang nih. Saya bilang, AI, kan kebetulan Tionghoa kan. Saya bilang, AI ada kulkas, ada katanya. Jadi kita bantu nih masukkan ke kulkas. Ternyata waktu kita buka kulkas nggak dingin, kita beserin. Udah besar kan kita letak nih ayam di kulkas kan. Udah hampir seminggu dia telepon. Kulkasku dirusak sama kamu katanya. Oh iya. Karena kamu putar-putar tadi itu. Saya kalau panggil kakak apa mama? Kenapa? Sumuran. Oh, sumuran. Standby. Rolling, bos. Oke, Kak Sri. Iya. Kakak siapa lagi Kak namanya? Kak siapa? Alang. Kak Alan, Kak. Kak Sinta. Kak Sinta. Makasih nih Kak udah mau datang. Iya kan. Ini perwakap ya. Iya. Perwakap nih yang sering bantu-bantu orang ya kan Kak. Khususnya lansia ya katanya. Iya. Benar. Kak, ngobrol-ngobrol sedikit tapi sebelumnya perkenalin dulu Kak diri Kakak. Oke. Ini 3 Sri Kandi nih yang datang. Nama saya Sri Hartati dari Perwakap Peduli Kuburaya. Oh, nama Cinanya apa Kak? Nama Cina? Nama Cina Huang Yeqing. Huang Yeqing. Ya, marga Huang. Marga Huang. Dalam bahasa Kenya itu Bong. Oh, Bong. Iya, Bong. Kalau Kakak? Nama saya Alang. Kak Alan. Alang. Kak Alang. Itu nama Cinanya. Iya. Kalau nama ininya Jawanya? Panggilan Su Alang. Oh, Sualan. Kalau Kakak? Sinta Margareta. Oh, Sinta Margaret. Ini beda, bukan Cina berarti. Batak. Tionghoa. Oh, Tionghoa. Oh. Itu nama panggilan Cina juga. Oh, Margareta juga ya. Kak, ini kan sekarang bergeraknya di perwakap ya. Iya. Mungkin langsung ke dalamnya aja nih yang mau saya tanya. Selama ini kok bisa kakak-kakak ini tergerak gitu? Akhirnya mengisi waktunya full ya Kak ya? Full Ya, time. Bisa dibilang kami selalu siap. Benar-benar mengabdikan dirinya untuk Benar. sosial ya kan. Sekarang kan manusia kan susah banget gitu mau berbuat nolong orang tuh langka banget ya kan. Tapi kok kenapa bisa sampai tertarik di sini? Awal sih karena ini ya pandemi ya. Dimulai dari pandemi, jadi kita melihat banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Awal-awal kegiatan kita tuh dari pembagian masker yang banyak daerah yang nggak tersedia masker-masker, terus kesadaran untuk memakai masker. Jadi kita mulai dari situ, masker, hand sanitizer. Nah, kemudian dari situ kan ada kelebihan dana dari teman-teman kita. Ya, dana itulah kita gunakan untuk pembagian sembako ke yang kehilangan pekerjaan. Berlanjutlah hingga hari ini, jadi kami fokuskan ke lansia-lansia yang memang sebatang kara dan kurang mampu. Oh gitu ya. Sejarah berdirinya perwakap nih gimana Kak? Itu karena ini COVID Baru aja? baru, jadi kita berdirinya itu 2020. Oh 2020. 2020 itu saya bentuk di tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari 7 ya. Januari. Berapa anggota Kak sekarang? 237. 237. Banyak juga ya. Itu campur-campur orangnya itu. Campur, kita tidak terbatas di suku dan agama ataupun strata ekonomi, kita terbuka untuk semua. Di dalam grup kita ya dari yang relawan, kemudian donatur, ataupun hanya menginformasikan kita ada lansia-lansia yang terlantar. Hanya informer aja juga nggak masalah ada di dalam grup kita. Oh gitu ya. Gitu. Oh rame berarti ya. Lumayan. Itu aktif semua tuh Kak 200 lebih? Kalau beberapa ada yang kurang aktif lah ya, namanya dalam grup kan. Mungkin karena kesibukan atau bagaimana gitu. Rata-rata kerja? Ya, Kalau Kakak sendiri saya boleh tahu nggak kerja atau gimana? Saya kerja. Oh kerja juga? Kerja juga. Ibu kerja juga? Ibu kerja? Buka toko sembako. Oh pedagang juga ya. Jadi ada yang ibu rumah tangga, ada yang kerja juga ya. Tapi bisa bagi waktu?
Bisa dong ya. Suaminya nggak marah? Enggak. Apa mau nambah suami? Kalau bisa satu saja cukup. Gitu ya Bu ya, saya mau 2 boleh. Kalau laki-laki kenapa ya sukanya nambah ya Bu ya? Kalau perempuan kayaknya cukup 1 ya? Iya, nggak habis-habis kan? Kenapa ya? Kelebihan wanita. Kenapa? Kelebihan wanita. Produksi terus soalnya. Ya kan? Nanti kalau cewek itu kan gitu ya Kak ya? Tuh kok jadi ngobrolin kawin. Terus harapan target utamanya tuh lansia tadi gimana bisa lansia? Iya, kami ya memang fokus ke lansia karena kenapa? Pertama karena faktor usia, mereka sudah non produktif. Ketika non produktif untuk mencari nafkah, cari Tapi uang. banyak juga sekarang anak muda non produktif. Itu menon produktifkan diri sendiri deket ya. lagi Kak biar suaranya. Itu biasanya kalau anak muda yang tidak produktif itu menon produktifkan sendiri. Iya. Semangatnya kurang. Jadi harus dipus betul. Ada kejadian yang kira-kira paling menghibahkan gitu Kak selama terwakaf nih berdiri? Yang benar-benar susah banget, sedih banget ngelihatnya gitu. Banyak sih sebenarnya, sangat-sangat banyak. Banyak banget ya. Sangat banyak. Itu salah satu itu kisah di Desa Biung. Gimana tuh? Aduh, Coba itu luar biasa. Ceritain Kak sedikit. Jadi keluarga Desa Biung ini anaknya banyak. Cuma kan namanya kehidupan di daerah, ya anak-anak pun termasuk tidak terlalu mampu lah ya. Jadi untuk 2 orang tua ini tinggal sendiri. Kemudian kan karena si ayahnya ini kan udah sakit nih. Sampai hari ini masih belum ada pengobatan. Itu sakit hidup, apa? entah sejenis kanker atau tumor begitu. Memang pernah diperiksakan, cuma karena batasan dana jadi tidak dilanjutkan. Nggak ada BPJS gitu? Ada, cuma memang tidak tercover karena BPJS kan nggak cover 100% ya. Jadi ya memang Ya harusnya pemerintah ya. ya harusnya begitu. Ya kan banyak tuh anggaran pajak ya kan buat nolong manusia ya kan kadang-kadang ya. Kesehatan juga terlalu mahal nggak sih Kak? Sangat-sangat mahal. Kenapa? Kalau menurut Kakak kenapa sih kesehatan bisa sampai mahal gitu? Harapan dari Kakak sendiri apa tuh? Harapan kami sih dari tim Perwakaf ya, yang pertama ya edukasi lah ya untuk masyarakat untuk tetap jaga kesehatan ya. Seperti saat ini pandemi ya, ikuti protokol dari pemerintah, protokol kesehatan ikuti. Enggak, maksud aku Kemudian harapan yang tadi dari kita Perwakaf untuk kedepannya mungkin bisa dibantu dari pemerintah untuk bantulah masyarakat yang benar-benar tidak mampu seperti BPJS, kalau bisa coverlah 100%. Karena kadang saya lihat BPJS seperti vitamin kan tidak tercover gitu. Ya, untuk masyarakat tidak mampu, untuk jangankan beli vitamin, beli beras aja susah kan? Iya bener sih. Perwakaf nih kepanjangannya apa sih? Perkumpulan Warga Kalimantan Barat. Oh. Jadi perkumpulan kami ini tidak hanya di Kuburaya. Perkumpulan kami di Jakarta juga ada. Oh, Di Batam gitu. ada. Kemudian ini nanti siang ini kami mau ke Mempawah. Jadi kita mau coba-coba rintis juga di Mempawah supaya warga-warga Mempawah juga terbantu nantinya. Oh, gitu ya kayak. Masih ada juga ya yang apa? Manusia yang mau ya care ya. Kalau saya tuh ngerasanya sekarang manusia tuh cuek aja sih Kak, apalagi zaman sekarang ya kan, orang nyari duit aja udah susah. Benar. Ya, tapi masih ada gitu orang-orang yang peduli ya kan, harus didukung sama pemerintah seharusnya kan. Benar. Pemerintah sendiri yang Kakak harapin nanti dengan mungkin nanti akan ngelihat ada video ini gitu kan, khususnya Pontianak atau secara luasnya Kalbar, harapannya tuh yang Kakak pingin tuh seperti apa dari Perwakaf nih? Harapan kita yang pertama untuk saat ini ya di Perwakaf itu pertama untuk kesehatan dulu, kesehatan para lansia ya. Kami butuh sesuatu program khusus lah untuk lansia-lansia yang kurang mampu dan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang kedua itu kalau bisa kami terbantu dengan lahan. Jadi untuk kedepannya kami membutuhkan satu lahan untuk rumah singgah. Jadi rumah singgah ini karena di lapangan kami banyak menemukan lansia yang tidak punya rumah, yang bahkan harus sampai tinggal di area pemakaman. Itu kami ada 2 atau 3 lansia yang tinggal di daerah seperti itu, dan ada yang tinggal di pos jaga. Tapi apa dinas sosial tuh enggak? Ini termasuk dinas sosial bukan sih Kak yang ngurusin seperti ini?
Harusnya ya, cuma kita belum sampai ke dinas sosial sih. Udah pernah Kak ke sana? Belum pernah ke sana. Memperkenalkan diri gitu? Belum. Ini ada organisasi yang bergerak di kemanusiaan ya kan? Belum sih, kita belum perkenalkan sampai di sana sih. Iya kan? Seharusnya ini para YouTuber semuanya ya kan, selebgram ini mendonasi ya kan? Bikin gitu. Ya harapan open donasi kami ya sih. kan? Sekarang dananya dari mana per wakaf Kak? Enggak, dana masih kami intern dari grup. Grup? Grup kami itu ada anggota-anggota grup ya. Itu patungannya gimana tuh? Apa Sukarela. per bulan? Per bulan, jadi selama 1 bulan, per bulan itu kami penggalangan dana selama 10 hari. Dari tanggal 1 hingga tanggal 10. Nah, untuk pembagian sembako di atas tanggal 10, biasanya tanggal belasan. Gitu. Kalau saya boleh tahu tuh, sorry ya, kalau angkanya kalau boleh tahu 1 bulan per wakaf bisa ngumpulin berapa? Ini ya, enggak tetap sih. Kasih tahu Kak, Iya, jadi biar enggak, nanti ya. kalau orang nonton gitu kan, entah itu besar atau kecil kan, jadi orang rasa ingin nyumbangnya tuh ada. Terus kalau misalnya banyak kan, lebih bagus kan, berarti kan Bener. nanti orang bakalan banyak ikut. Ya, puji Tuhan ya, untuk bulan kemarin sudah mulai agak banyak, itu sudah sampai belasan ya. Belasan juta, wih Sudah mantap sampai lah. belasan. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih di bawah 10. Cuma ya makin hari mungkin karena kegiatan kita juga sangat positif, didukung sama teman-teman kita ini ya, jadi makin hari ya makin banyak dukungan untuk kami. Oh gitu ya. Berarti banyak orang-orang yang mampu baik juga sebenarnya ya, cuma belum punya wadah kali ya. Dengan ada perwakaf kan sekarang jadi tersalurkan ya kan, kayak Benar. gitu. Kak, terus saya mau tanya pendapat Kakak ya. Sekarang kan banyak banget nih ya orang-orang kaya ya kan. Ini kita ngomong di luar perwakaf lah. Saya minta pendapat personal Kakak. Banyak orang kaya yang kadang dia punya banyak rezeki nih, tapi dia hidup dengan kemewahan ya kan, dengan rumah yang mewah, tapi mereka nggak ngebantu orang gitu. Itu kalau menurut Kakak itu faktor apa sih sebenarnya? Apa karena dia nggak punya empati atau gimana gitu? Mungkin ada yang mau Ya boleh. Kalau mau ngomong, Kak, dideketin Kak mic-nya. Sering aja. Sering lagi ya, nggak apa-apa deh. Sebenarnya mungkin edukasi kali ya, mungkin dari sekolah-sekolah, mulai dari sekolah mungkin perlu edukasi. Jadi anak-anak itu ditanamkan untuk jiwa sosial dari kecil ya, mungkin bisa dari sekolah, dari kayak pesantren atau ya vihara, tempat-tempat ibadah juga bisa. Seperti sekolah minggu itu mungkin bisa diedukasi dulu sejak dini bahwa kita hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa untuk yang lain gitu. Jadi untuk care terhadap sesama itu harus memang di-push dari kecil itu kalau menurut saya. Kadang-kadang mungkin seperti orang-orang kaya mungkin mereka nggak sempat ngelihat kali ya, karena dia sudah biasa di strata tinggi sibuk juga kali ya. Kan ya, sibuk mungkin memperkaya diri. mungkin seperti kami ini yang punya wadah. Jadi seperti kami ini ya, mungkin kedepannya kami bisa menghampiri orang-orang seperti itu ya, kita edukasi, kemudian kita Perwakafnya ada proposal gitu nggak sih Kak? sampai hari ini belum ada. Kantor juga belum ada? Belum ada. Jadi masih di rumah masing-masing ya? Jadi kami biasa ngumpul itu di kafe saya. Oh, Kakak punya kafe. Di mana Kak kafenya? Itu Happy Funny Cafe, itu di Jalan Adi Sucipto. Oh, nanti kita ke sana. Benar. Kita ngopi bareng nanti. Iya, boleh tuh. Di kilometer 9,8 di sana, depan PT Kalimantan Steel Pabrik Seng itu. Itu apa tuh? Warung kopi? Ada Ya, makanan gitu? Ada makanan. Saya jual ini ikan bakar, ayam bakar bumbu rasa sayang. Wow. Rasa sayang Kak ya? Rasa sayang, benar. Biasa setiap malam kami di sana. Pembisnis tuh emang rata-rata punya jiwa sosial tinggi lah ya Kak ya, karena merasakan susahnya cari duit ya. Benar ya. Jadi secara nggak langsung tuh, kalau yang saya rasakan pribadi gitu, saat kita jadi seorang wira swasta atau pedagang, apalagi yang dari nol, kita ngelihat orang tuh lebih empati. Karena kita tahu cari duit tuh susah banget ya. Susah kan? banget. Beda sama yang banyak korupsi. Tapi Kak, ini berkaitan banget nih sama podcastnya Deddy Kobuser yang masalah terkait kasus bom Makassar kemarin ya. Iya. Ada di situ yang ngebahas tentang gini, bahwa donasi-donasi itu kadang salah tempat. Iya. Ya tapi saya mungkin nggak lebih spesifik ya kayak misalnya kayak gitu. Menurut Kakak, saat kita mau memberikan
donasi atau bantuan, itu apa aja kriteria yang masuk gitu untuk dibantu gitu, biar nggak salah, tahu-taunya nanti kita bantu ternyata itu malah nyasar ya kan. Jadi sebenarnya seperti kita ya lebih suka dengan apa ya, yang suka menolkan dana kas. Ngerti nggak maksudnya? Yang suka menolkan dana kas. Jadi kadang-kadang orang ada kayak sosial begini sebagai wadah, dana kasnya sampai berapa ratus juta. Untuk apa kalau tidak digunakan untuk membantu orang? Jadi saya lebih suka kalau misalnya saya jadi donatur nih, saya lebih suka membantu yang memang ada tim sosial yang bekerja tapi mereka tidak punya dana. Karena kenapa? Berarti mereka ada bekerja. Kalau mereka dananya banyak, berarti mereka nggak bekerja gitu. Iya benar juga. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman ya, kita kalau bisa kita nihilkan dana kas kita. Kalau kita nihilkan berarti kita ada bekerja. Kita gunakan itu betul-betul untuk membantu. Tapi Kak, orang kadang-kadang tuh gini, mereka menyimpan kas itu yang pada akhirnya tuh dengan alasan kalau saya menangkapnya itu akhirnya untuk kebutuhan organisasi mereka. Ya mungkin salah satunya mungkin seperti kami kali ya, jadi butuh sekretariat gitu. Iya kan? Tapi kalau sudah ada sekretariat untuk apa lagi gitu kadang-kadang kan? nih ya, ada organisasi yang misalnya gini, dia akhirnya uangnya banyak ya Kak ya. Akhirnya itu untuk kepentingan mereka, berubah haluannya gitu. Itu gimana cara Pemkab nanti ke depannya untuk menjaga rasa? Ini kan rasa ya Kak ya, sekarang saat merintis mungkin rasa kita ingin selalu membantu, semangat kita masih tinggi. Tapi saat nanti kita dapat masalah-masalah eksternal atau pribadi kita kan akan bergeser nih, psikologis kita akan bergeser. Yang tadinya empati, totalnya akhirnya jadi mikirin diri sendiri gitu kan. Kok gue peduli sama orang nggak peduli sama gue. Itu gimana Kak? Mungkin Kakak ada tips-tipsnya gitu. Kalau saya sih ya itu tadi sebelumnya saya sampaikan, itu kita perlu banget dari bantuan campur tangannya pemerintah. Kenapa ya? Seperti salah satunya ini yang mungkin untuk kita keperluan organisasi itu nggak mungkin kami keluar, kami ini kerja cari uang juga, kami tinggalkan kerjaan kami, bagaimana dengan keperluan kami yang lain kan? Jadi ya keperluan organisasi ya mohonlah kalau ada pemerintah yang membantu ya kami bisa tercover di situ kan. Jadi ya itu menjaga juga supaya dana-dana yang untuk tadi dibantu orang tidak terpakai untuk operasional kegiatan kita. Tapi untuk mempertahankan Kak, untuk mempertahankan jiwa ya kan, kita sebagai manusia ini kan pasti goyah ya Kak ya. Jangankan kita orang biasa gitu, yang istilahnya orang yang benar-benar menyerahkan dirinya pada agama aja kadang goyah gitu loh. Apalagi yang namanya berkaitan sama uang ya kan. Itu gimana Kak kalau dari secara pribadi kakak-kakak semuanya mempertahankan tujuannya itu? Ya sampai hari ini sih kami kompak selalu ya. Jadi ketika ya pernah nggak sih Kak ada rasa capek gitu? Oh pasti. Atau misalnya dongkol, gue udah membantu orang tapi kadang kok orang nggak adil sama gue kan gitu Kak. Kadang kita suka kesel kan Kak? Benar-benar. Itu bahkan kami pernah di awal itu kami ada lansia. Iya. Yang cerita bahwa dia sudah 3 tahun tidak pernah makan dagingnya. Itu saya flashback kembali ya. Dia tidak pernah makan daging selama 3 tahun. Darah tinggi kali ya? Karena tidak punya dana untuk beli daging. Ya. Takutnya dia darah tinggi ya. Untuk lauk aja dia harus ke pasar. Itu orang-orang kan biasa jualan kalau udah layu nggak bisa dijual dia tinggalkan. Nah itulah yang dia ambil untuk lauknya. Ya Allah. Akhirnya kita ya sedih banget ya. Kita bawakan daging nih. Ayam matang, sama kebetulan karena saya jual ikan bumbu rasa saya yang tadi, saya bawakan yang sudah jadi tinggal makan. Ini kan ada ayam yang belum matang nih. Saya bilang, AI kan kebetulan Tionghoa kan, AI ada kulkas, ada katanya. Jadi kita bantu nih masukkan ke kulkas. Ternyata waktu kita buka kulkas nggak dingin, kita beserin. Udah besar kan kita letak nih ayam di kulkas kan. Udah hampir seminggu dia telepon, kulkasku dirusak sama kamu katanya. Oh iya. Karena putar-putar tadi itu. Luar biasa, saya shock banget. Kapan saya ngerusaknya itu? Oh saya baru ingat karena kita besarin supaya agak dingin biar dagingnya nggak busuk kan? Iya. Pokoknya saya nggak mau tahu nih. Saya kalau mau perbaiki juga nggak ada duit katanya. Ini hasil kerja saya waktu muda katanya kan.
ya apa boleh buat lah ya, kita akhirnya karena dan itu juga awal Wah, jadi gila ya ada kejadian dana gitu kas ya. kan belum ada, akhirnya kami patungan sesama teman, seorang berapa, perbaikilah kulkasnya. Itu suka duka kita di sosial. Pernah sampai kejadian kayak Pernah. gitu? Itu sering banget loh Kak, tapi terjadi Kak. Menyikapinya seperti apa Kak? Biar kita mampu dewasa gitu nerima hal itu gitu. Udah bantu orang malah kita diinjek gitu kan? Ikhlas aja dah. Itu Ikhlas sudah biasa. ya. Jadi intinya sumbu kita harus panjang. Iya. Ikhlas ya. Itu susah tuh Kak, Benar. ikhlasnya. Saya kalau panggil kakak apa mama? Kenapa? Sumuran. Oh, sumuran. Kalau boleh tahu Kak, sorry Kak, mungkin agak nggak sopan ya. Cuma umurnya berapa Kak? Kalau Kak Sri? Seumuran sih kayaknya. Kalau Kak Sri ini masih muda kayaknya, berapa Kak? Ayo coba kira-kira berapa? 40 ada 40. Ya segitu. Kalau Ibu ada 40 Ya, juga. sekitar Ibu itu. 60 lah ya. Lebih lagi. Ibu Margaret udah punya cucu Bu Margaret. Ada 4 cucunya. Wah. Tadinya saya sama Kak Sri, Bang Faisal sama Ibu, Ronald sama Ibu. Udah 4 nama nggak jadi nah. Kalau Ibu udah punya cucu juga? Belum. Anaknya yang besar umur berapa? 25. Oh, 25. Kalau Kakak? Saya punya 2 anak. 2 anak udah gede-gede. Yang pertama tahun ini selesai SMA di Immanuel. Oh, besar udah Dan ya. mungkin yang ngelanjutin jurusan psikologi di Jakarta. Oh, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua baru SD kelas 5. Oh, jauh ya jaraknya ya. Udah ada belum yang menyoroti Pemkab biar Pemkab ini bisa lebih berkembang lagi? Hampir ada. Oh, udah Hampir ada. Siapa tuh? Podcast. Oh, baru kita aja nggak ada duit. Kita aja lagi nyari duit nih Kak. Makanya bikin konten terus, ya kan? Makanya nanti bantu Kak, subscribe, di like, di share ya kan, Iya. komen. Saya juga tadi niatnya gitu Kak. Kadang-kadang kalau lagi bikin suatu pekerjaan yang baru gitu, harapan gini, wah nanti kalau ada duitnya buat bantu orang, kan cuma ngobrol-ngobrol doang, orang nonton gitu kan. Nah, tapi belum ada juga Mas. Duitnya. Nanti kalau sudah ada uang jangan lupa hubungi Perwakap. Oh iya pastilah Kak. Kita tuh selalu ingat. Makanya nanti di dokumentasinya kan ada tuh. Ya. Kak, minum Kak. Iya. Hari ini minumnya kopi Kak. Ngantuk banget soalnya. Minum Mas Faisal. Yo Mas Faisal, Ya, kopi minum. itu Ya, silakan. artinya bagus banget. Apa tuh Kak? Walaupun pahit, tapi nikmat kan. Oh iya. Ibarat kehidupan juga. Iya. Ya kan, pahit tapi nikmat. Iya emang benar. Sama dengan kami turun lapangan itu pahit, panas-panasan ngantar ke sana ke sini, kadang capek luar biasa, tapi nikmat ketika kita lihat wajah dari lansia-lansia, Kita bantu, ucapan senang, terima ya. kasih. Tapi- Itu luar biasa, hilang lelah kita. Tapi emang kalau di saya ya Kak ya, saya pernah baca buku tentang sufi gitu. Manusia tuh sebenarnya bahagia ketika memang dia bisa bantu manusia. Ya. Bukan karena dia tuh bisa misalnya punya mobil mewah, dia pesta-pesta, tuh bukan. Tapi emang yang bener tuh kita bantu orang. Jadi energi orang tuh nyerap di kita gitu. Jadi kita tuh termotivasi terus malah. Jadi jangan takut untuk berbagi ya kan Kak? Iya. Pokoknya luar biasa lah di Perwakap itu, terutama donatur-donatur kita luar biasa Kak, semangat nih untuk bantu Boleh kita. tahu nggak sih Kak, itu mungkin bisa disebutin ya kan Kak, siapa aja sih yang rutin gitu? Atau ada ketuanya atau apa, ada kokonya yang sangat-sangat berjuang juga. Ini kan cewek-cewek nih, ya kan? Masa kaum pria sekarang tertindas sih? Enggak dong. Kebetulan nih di Kubur Raya masih saya yang koordinator, dibantu dengan teman-teman. Ya, di situ ada cowok ceweknya. Ada yang udah kakek-kakek atau yang masih sekolah. Ada anak SMA juga, ada yang sampai ikut bergabung dengan kita gitu. Kalau untuk donatur, biasanya saya ada di dalam grup nama-nama yang ini sih. Cuma ya belum kita publikasikan. Oh, belum dipublikasikan. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada keinginan Kak untuk misalnya dipublikasikan. Diomongin lah Kak, siapa Kak, biar orangnya kan makin semangat. Ditunggu waktunya kali Oh, ya. ditunggu waktunya. Kebetulan nih di dalam grup kita nih
ada Bapak Wakil Bupati kita bergabung ya baru. Wakil Bupati. Iya. Oh, Pak Sujiwo. Oh, Pak Sujiwo. Oh, Pak Sujiwo, saya belum sempat ketemu Pak Makasih Sujiwo. Pak Sujiwo. Oh, baik tuh ya. Beliau juga ada bergabung dengan kita baru dan ya puji Tuhan ada. Kemudian Pak Simon yang punya pelayaran juga ada bergabung dengan kita. Kemudian kita yang dari Jakarta, teman-teman yang punya konveksi pakaian, toko jam, dari pedagang kecil sampai besar. Tapi juga ada. itu pedagang yang di Jakarta orang Pontianak atau Iya, masih asli warga Kalbar? Kalimantan Barat. Itulah namanya perkumpulan warga Kalimantan Barat kan. Bahkan donatur kita itu ada yang tinggal di Hong Kong. Dia warga Kalimantan Barat, tapi sudah tinggal di sana, warga di sana karena masih ada koneksi dengan kita. Saya cerita, ya kita berikan inilah penjelasan pekerjaan kita. Mereka tergerak banget. Akhirnya donatur-donatur kita tidak hanya di lokal, tapi tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Ya, walaupun mereka tinggal di luar, tetap hatinya tetap untuk Kalimantan Barat. Wih, mantap. Luar biasa. Itu yang mantap tuh. Itu luar biasa banget emang. Kak, saya mau minta kakak mungkin ada pesan-pesan, kiat-kiat ya kan, untuk mengajak warga Kalimantan Barat ya kan, supaya mereka tuh mau ya untuk membantu orang-orang yang dirasa nggak mampu. Itu gimana Kak Sri? Gimana ya? Pokoknya kalau kita di Perwakaf ya, kita harapannya ya untuk teman-teman di luar daerah, ya khususnya warga-warga Kalimantan Barat tetap ada satu hati, merasa dia warga Kalimantan Barat. Walaupun sudah pindah warga-warga negaraan, tapi kan tetap mengingat saya dulu nih di Kalimantan Barat, saya lahir di tanah air Kalimantan Barat. Ya, hati untuk menolong sesama Kalimantan Barat. Walaupun kadang-kadang kami ada cerita nih, ada warga Kalimantan Barat yang tinggal sempat merantau di Bali dan luntang-lantung. Itu pernah kita pulangkan. Dia sempat luntang-lantung sampai semingguan nggak makan karena waktu itu pandemi kan di Bali kan, tutup semua toko kan, uang habis. Karena uang sisa untuk pulang juga ditipu oleh biro jasa palsu. Ya Allah, kasihan ya. Pas kebetulan sampai ke kita, ya kita juga bantu karena mereka masih warga Kalimantan Barat. Jadi bantuan kita tidak hanya terbatas di Kuburaya. Selama dia warga Kalimantan Barat, dimanapun dia berada, memang punya masalah, silakan hubungi kita. Jadi kita selain yang punya masalah di luar dan yang punya dana atau kemampuan finansial, silakan bantu sama-sama kita bangkitkan jiwa sosial kita. Mantap. Ini Kak Sri ini perjuangannya luar biasa. Sampai keluar siang-siang loh, sampai rambutnya pirang loh, kena matahari. Kena matahari ya. Kak, terus mungkin ada tambahan lagi Kak, kalau mau menghubungi Perwakaf tuh kemana gitu? Mungkin lewat Facebook atau IG atau apa? Kalau Facebook juga bisa, tapi sampai hari ini masih saya pakai akun Facebook pribadi. Baru saya buat ini, penontonnya juga sedikit kan, karena saya baru buat ini Perwakaf akun Facebook. Jadi Perwakaf Peduli Kuburaya. Oh, mantap. Kalau akun pribadi itu masih atas nama Sri Hartati. Di Instagram juga saya baru buat Perwakaf Peduli Kuburaya. Mantap. Di YouTube juga sempat saya buat, tapi YouTube baru kita masukkan beberapa video sama judulnya Perwakaf Peduli Kuburaya. Perwakaf Peduli Kuburaya. Oke Kak Sri, Kak Margaret, Kak siapa tadi Kak? Agak susah ya. Alang. Kak Alang ya kan, makasih udah ada di podcast kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan teman-teman semua ingat, ngebantu manusia itu nggak pernah ada batasan waktunya, tidak ada perbedaan sukunya, agamanya. Yang paling penting adalah membantu manusia itu adalah kewajiban kita semua sebagai manusia. Makasih semuanya Kak. Makasih ya udah mau datang. Sip. Oke.